Halo semua, aku Dia dan hari ini kita akan membahas mengenai budgeting bulanan gaji 2.500.000 untuk di kota Denpasar. Kenapa kota Denpasar? Karena kebetulan aku berdomisili di sini dan ini lebih relevan aja karena aku tahu budgeting di sini ada berapa. Oke, kita asumsikan kalian sudah bekerja selama 1 bulan dan kalian mendapatkan pendapatan bulanan yaitu 2.500.000 rupiah. Kita langsung tulis ya. Nah, bagaimana kita harus membagi gaji bulanan ini dengan kondisi kita yang tidak ada rumah tinggal di sini, alias kita harus sewa ataupun ngekos, dan kita itu nggak bisa masak karena kita kekurangan alat ataupun kita nggak ada kulkas untuk menyimpan bahan makanan, atau kita kan makan sendiri ya, jadi malah kalau kita masak itu costingnya lebih mahal. Nah, di sini aku langsung bagi ke pos-posnya saja, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Yang pertama ada sewa tempat tinggal atau kos, ini pokok banget yang harus kalian alokasikan. Kemudian listrik bulanan, makan atau konsumsi harian kalian, biaya bensin untuk transportasi kalian, pulsa atau kuota kalian, kebutuhan bulanan dan skincare, untuk diberikan kepada orang tua, dan terakhir adalah tabungan. Oke, kita langsung aja ke pos yang pertama ya teman-teman. Di sini adalah sewa tempat tinggal. Aku mencadangkan di sini untuk tempat tinggal itu 500.000. Kecil banget ya. Ya sebenarnya ini nggak kecil-kecil banget ya teman-teman. Kalau di kota Denpasar sebenarnya kalian masih bisa mencari tempat tinggal yang sebudget ini. Emang ada Kak? Ada dong. Kebetulan aku tinggal di daerah Penati dan budgetku juga sekian, yaitu 500.000. Dan kalau memang kalian nggak dapat daerah Penati, kalian bisa cari di daerah Nangka Utara, ya intinya pinggiran kota ya teman-teman, bukan pusat kota. Atau kalau seandainya kalian nggak dapat nih pinggiran kota atau terlalu jauh dari tempat kerja kalian ya kan, kalian terpaksa harus kos di pusat kota, kalian bisa pakai strategi yang kedua yaitu kalian sharing kos atau kos bersama dengan teman kalian. Nah, tapi pastikan ya teman-teman, segala yang kita lakukan bersama-sama dengan teman itu, pastikan kalian itu membaginya dengan adil ya. Jadi udah di perjanjian di awal bahwa bayar kosnya sekian, bayar apanya sekian itu harus jelas. Nah, dengan begitu mungkin budget tinggal kos ini bisa lebih rendah ya, karena seandainya di pusat kota harga kosnya itu 800.000, kalian bagi dua maka cuma bayar 400.000, berarti kan nggak over budget. Nah, kemudian budget yang kedua itu adalah listrik bulanan. Jadi kenapa aku pisahkan antara tempat tinggal dan listrik? Karena listrik itu kadang kita memang beli sendiri atau dihitung per kWh. Kadang kita pakai token listrik, kadang juga dihitung per kWh bisa 2.000 atau 2.500 ya, tergantung kos-kosannya. Nah, jika di sini aku cadangkan sebesar 100.000 rupiah. Karena di sini kalian akan mungkin menggunakan lampu, kipas angin, charge, dan setrika. Kalian aku sarankan untuk mencuci dan setrika sendiri, karena kalau laundry mungkin kalau barangnya banyak kita agak untung ya, tapi kalau kalian cuma 1-2 biji rasanya lebih prepare kalau kalian untuk cuci dan setrika sendiri. Kemudian yang paling pokok adalah makan. Untuk makan sendiri aku asumsikan kalian makan satu kali makan itu 10.000. Biasanya itu udah lumayan kenyang ya, tergantung dari kalian sendiri. Dan di sini aku kalikan 3 kali makan yaitu 30.000. 30.000 ini kalian kalikan 30 hari. Berarti kita harus menyiapkan cadangan untuk biaya makan sebesar 900.000. Sedangkan aku di sini pengalamanku pribadi ya teman-teman. Di Penate itu kalau beli nasi kuning pagi-pagi 7.000 itu aku udah cukup kenyang. Apalagi aku makan cuma 2 kali sehari. Nah, sekarang tergantung kebutuhan teman-teman ya. Ada yang mungkin yang makan 3 kali sehari, ada yang mau makan 2 kali sehari, atau ada yang suka porsi banyak, ada yang malah porsinya sedikit. Nah, disesuaikan aja. Yang pasti usahakan tidak over budget dari 900.000. Berikutnya adalah transportasi kita ya. Penting banget di sini aku garis bawahi kenapa aku masukkan bensin di sini bukan transportasi, karena aku asumsikan kalian itu ada motor dan kalian cuma perlu beli bensin. Jujur aja kalau kalian pakai ojek itu agak berat ya teman-teman, apalagi di kota Denpasar. Seandainya kalian dapat di kota pinggiran, di pinggir kota gitu, kalian mau ke tempat kerja kalian itu jauh, itu biayanya bisa melebihi dari budgeting yang kalian punya. Jadi di sini aku asumsikan sudah ada motor dan satu hari hanya menggunakan 10.000 untuk bensin. Jadi kalau kita kalikan 30 itu hanya 300.000 per bulan untuk bensin. Lanjut ke pos yang kedua yaitu pulsa atau kuota, itu aku cadangkan di 100.000. Kalau memang bisa lebih di bawah itu bagus banget. Tapi kalau memang tidak ya mentok-mentok maksimal di 100.000 ya teman-teman. Takar-takarlah penggunaan kuota kalian bisa memanfaatkan
fasilitas yang ada, selama di kantor kalian ada wifi dan boleh dipakai, kalian bisa pakai itu. Tapi kalau enggak ya dihemat-hemat lah ya. Kemudian kebutuhan bulanan dan skincare. Di sini aku taruh budgeting di 400.000. Kak, skincareku nggak cukup segitu. Oke, kebutuhan bulanan di sini adalah seperti deterjen, sampo, sabun, pasta gigi. Nah, saranku kalian membeli kebutuhan bulanan seperti ini tuh jangan beli yang kiloan ya teman-teman, jangan beli yang besar. Kadang kita emang suka berpikir sekalian beli yang gede aja. Tapi untuk kalian catat ya, kadang kalau kita membeli sesuatu dalam jumlah yang besar dan kita nggak bisa nakar itu barangnya, kadang kita menggunakannya secara sembarangan ataupun impulsif. Jadi itu nggak bisa kalian ukur akan habis atau tidaknya. Tapi kalau sasetan, aku pribadi menerapkan itu di awal-awal aku kerja dengan gaji kecil ya. Itu sangat berguna karena setiap nyuci aku cuman pakai satu saset, yang dimana artinya aku udah ngukur nih, oh ini sekian kali nyuci baru habis, sekian kali nyuci baru habis. Jadi itu bisa jadi salah satu trik kalian untuk belanja bulanan agar lebih hemat. Berikutnya skincare. Skincareku itu di atas itu loh budgetnya. Oke, kalian bisa mensiasati masalah skincare itu dengan cara bulan ini beli day cream, sumpama bulan depan beli night cream, dan begitu seterusnya. Satu lagi yang paling penting, jangan FOMO ya teman-teman. Kadang kita kan suka check out TikTok atau kita suka check out Shopee. Nah, kalau memang bukan kebutuhan, tolong ditahan dulu sampai kalian ada budget lebih. Oke? Yang berikutnya adalah untuk orang tua. Di sini aku budgeting 100.000. Wah, kecil banget ya kak ya. Ya, namanya kita masih memulai dengan gaji yang rendah. Kita tetap ada alokasi untuk orang tua, tapi ya sekedarnya yang penting kita tetap ingat dengan orang tua ya. Nanti kalau seandainya udah ada gaji lebih, kita mau tambah, silakan teman-teman, itu boleh banget. Karena yang berikutnya, sisa 100.000-nya akan kita gunakan untuk tabungan dana darurat. Kenapa tetap ada tabungan padahal gaji udah mepet? Karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya teman-teman. Kita takutnya ada hal-hal tidak terduga seperti pecah ban, atau kalian sakit, atau kalian perlu dana tambahan untuk beberapa pos yang bocor. Itu kita masih ada dananya. Oke? Nah, sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian. Ini semua bisa disesuaikan dengan budget kalian, dan tentu saja kalau mau press on budget, kalian harus ekstra usaha dengan nyari tempat tinggal yang lebih murah, dengan cari tempat makan yang lebih murah, kalau bisa cari tempat kerja yang dekat dari tempat tinggal kalian, dan juga menggunakan kebutuhan bulanan dengan lebih bijaksana, juga untuk menghindari hal-hal belanja impulsif yang malah akan menghancurkan budget bulanan kalian. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Kalau memang ada pertanyaan atau budget yang lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.